digempur Rusia, Ukraina akui hanya bisa kendalikan pinggiran Severodonetsk. Ukraina mengakui kewalahan menghadapi gempuran serdadu Rusia yang terus merangsek. Sekarang pasukan Volodymyr Zelensky tersebut hanya bisa mengendalikan pinggiran Severodonetsk. Pasukan Ukraina semakin terdesak dan didorong keluar oleh pengeboman Rusia di kota garis depan timur Severodonetsk dan sekarang hanya menguasai pinggirannya. Menurut Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, berbicara kepada outline media RBC Ukraina, Haidai mengatakan tidak masuk akal bagi pasukan khusus Ukraina untuk tetap berada di dalam kota setelah Rusia mulai meratakan daerah itu dengan penembakan dan serangan udara. Mustahil untuk mengatakan bahwa Severodonetsk telah sepenuhnya direbut oleh pasukan Rusia, kata Haidai. Namun ia menambahkan sekarang pasukan hanya menguasai pinggiran kota, tetapi pertempuran masih berlangsung. Pasukan kami membela Severodonetsk. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Rusia sepenuhnya menguasai kota, ujarnya. Haidai sebelumnya bersikeras bahwa retret tidak direncanakan. Jangan melahirkan pengkhianat. Jangan merusak mood angkatan bersenjata. Tidak ada yang akan menyerahkan Severodonetsk. Para pembela Ukraina akan berjuang untuk setiap inci. Para pemimpin regional mengatakan pasukan Ukraina mungkin harus mundur ke posisi yang lebih aman di Severodonetsk di tengah pertempuran sengit di kota dan desa-desa garis depan di selatan saat Rusia mengejar terobosan di Donbas. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa angkatan bersenjatanya telah menduduki hampir semua provinsi Luhansk di Donbas yang berfungsi sebagai pusat industri tambang dan pabrik batu bara di timur Ukraina. Kremlin telah mengumumkan kendali atas 97% Luhansk, salah satu dari 2 provinsi yang membentuk Donbas. Analis militer dan pejabat Ukraina juga mengatakan bahwa pasukan Rusia sekarang menduduki setengah dari provinsi lain Donetsk. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim kerusakan berat di Rusia karena dia mengatakan lebih dari 31.000 tentara Rusia tewas dalam invasi tersebut. Sejak 24 Februari, Rusia telah membayar hampir 300 nyawa sehari untuk perang yang sama sekali tidak berguna melawan Ukraina. Dan masih akan tiba saatnya sejumlah kerugian, bahkan untuk Rusia, akan melebihi batas yang diizinkan, kata Zelensky pada Selasa malam. Pada hari Selasa, pihak berwenang Rusia mengaku telah mengirim wajib militer ke Ukraina. Setelah Vladimir Putin membantah wajib militer terjadi. Dalam konferensi persnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan Severodonetsk, kota penting di wilayah Luhansk, berada di dalam kendali Rusia. Pemukiman di kota Severodonetsk telah sepenuhnya dibebaskan, kata dia di depan awak pers. Selasa, 7 Juni 2022, lapor Newsweek. Dengan ini, menurut Shoigu 97% wilayah Republik Rakyat Luhansk telah dikuasai militernya. Bagian penting dari Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk Donbas di tepi kiri Severodonetsk, termasuk kota Krasny Liman dan Sviatohirsk, serta 15 pemukiman lainnya, imbuhnya. Media Rusia TASS melaporkan, Shoigu juga menyebutkan wilayah Studenov, Yerovaga, Kirov, Yampol, dan Drobisevo di antara daerah-daerah berpenduduk terbesar yang telah dikuasai. Pasukan terus menempatkan zona industri dan daerah sekitarnya di bawah kendali mereka. Mereka mengembangkan serangan ke arah Propasnaya, ujar Menhan ini. Singkatnya, Menteri Shoigu mengklaim bahwa Moskow menguasai hampir semua oblast Luhansk atau provinsi Luhansk. Dilansir AP News, ini nampaknya Rusia menempati kira-kira setengah dari provinsi Donetsk. Menurut pejabat Ukraina dan analis militer, Rusia fokus melancarkan serangan di wilayah Donbas di Ukraina Timur setelah gagal menguasai kota-kota di sekitar ibu kota Kiev pada awal invasi. Presiden Vladimir Putin mencari kemenangan militer dengan mencoba merebut Luhansk dan Donetsk, yang secara kolektif disebut Donbas. Dua wilayah ini sebagian besar berada di bawah kendali kelompok separatis yang didukung Kremlin sejak 2014. Pasukan Putin berusaha merebut kota Severodonetsk dan Lysychansk, yang akan menjadikan Luhansk di bawah kendali Rusia. Kerusakan meluas di Severodonetsk dan di Rubiske. Menurut citra satelit terbaru dari Maxar Teknologis pada Senin 6 Juni 2022, bagian kota Rubiske dan Severodonetsk di Ukraina Timur menderita kehancuran signifikan. CNN melaporkan pertempuran sengit dan konstan antara pasukan Ukraina dan Rusia
berlangsung selama berminggu-minggu di kedua kota tersebut. Pasukan Ukraina di kota-kota telah bertahan, meskipun ada pemboman intens oleh artileri Rusia. Pasukan Rusia terus mencoba untuk maju dan melewati dua kota utama di wilayah Donbas di Ukraina. Sejumlah bangunan di Severodonetsk Utara telah dihancurkan oleh serangan militer berdasarkan gambar satelit. Tepat di luar kota, gambar satelit menunjukkan beberapa sistem peluncuran roket Rusia mengarah ke kota. Tanda hangus di sekitar salah satu sistem adalah tanda bahwa roketnya telah menargetkan Severodonetsk. Artileri yang ditarik di dekatnya juga diarahkan ke kota. Brutal. Pertempuran jalanan yang brutal berlanjut di timur Ukraina, khususnya di kota Severodonetsk dan Lysychansk, di mana pasukan Ukraina berhasil merebut kembali beberapa wilayah dari pasukan Rusia. Namun, Rusia masih memegang mayoritas Luhansk karena mendorong tujuannya untuk mengendalikan seluruh wilayah Donbas Timur. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menuduh Rusia mengekspor kelaparan keluar Ukraina, menunjuk pada blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan negara itu dan ekspor biji-bijian yang vital.